Video saya kali ini yaitu review materi mata kuliah manajemen konstruksi. Manajemen konstruksi itu sendiri adalah usaha yang dilakukan melalui proses manajemen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap kegiatan proyek dari awal sampai akhir, dengan mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu hasil, baik itu konstruksi gedung sipil dan industri yang memuaskan, sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Masuk kepada organization work. Yang pertama, authority. Authority adalah kekuasaan diberikan kepada seseorang agar dapat membuat keputusan yang diikuti oleh bawahannya. Yang kedua, responsibility, kewajiban dari seseorang dalam organisasi agar dapat efektif dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, accountability, yaitu kesanggupan memberikan pertanggungjawaban untuk suatu tugas khusus yang telah diselesaikan. Yang keempat, kepercayaan. Kepercayaan adalah kunci keberhasilan dari suatu organisasi. Sistem organisasi merupakan organisasi atau individual, baik internal maupun eksternal, yang akan berperan mempengaruhi proyek. Penyebab timbulnya proyek: yang pertama, dari pemerintah, hasil penelitian dan pengembangan, permintaan pasar, kebutuhan organisasi, tawaran dana. Macam-macam proyek. Yang pertama, proyek konstruksi, proyek manufaktural, proyek pelayanan manajemen, proyek kapital atau untuk investasi, proyek penelitian dan pengembangan. Struktur organisasi. Organisasi adalah kumpulan orang yang dikoordinasikan aktivitasnya agar tercapai tujuan organisasi. Fungsi koordinasi memerlukan komunikasi yang terbuka, luas, dan terpadu. Pemahaman mengenai hubungan dan ketergantungan antara sesama. Jenis-jenis struktur organisasi: struktur tradisional, struktur fungsional, struktur produk, struktur matriks, sistem dan gaya kepemimpinan proyek konstruksi. Sistem kepemimpinan: yang pertama, manajemen transaksional, yang kedua, manajemen karismatik, yang ketiga, manajemen visioner. Jenis-jenis komunikasi: komunikasi menurut cara penyampaian, komunikasi lisan, komunikasi tertulis. 2. Komunikasi menurut perilaku. Pertama, komunikasi formal, yang kedua, komunikasi informal. Yang ketiga, komunikasi menurut ruang lingkup. Yang pertama, komunikasi internal, yang kedua, komunikasi eksternal. Baik, terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.